Baik, selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu ikatan hidrogen dan ikatan logam. Baik, kita langsung saja ke materi. Boleh next slide? Oke, jadi di sini kita akan membahas untuk pendahuluan mengenai pengertian tentang ikatan kimia. Ikatan kimia adalah suatu proses fisika yang dimana di dalamnya ada interaksi gaya tarik-menarik antara dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa diatomik atau poliatomik menjadi stabil. Secara umum, ikatan kimia dapat dikatakan juga sebagai transfer elektron antara dua atom yang berpartisipasi. Ikatan kimia ini menjaga agar molekul, kristal, dan gas diatomik untuk tetap bersama. Selain itu, ikatan kimia dapat menentukan struktur suatu senyawa. Struktur maksudnya di sini bentuk suatu senyawa itu seperti apa, seperti itu. Lalu kekuatan dalam ikatan kimia itu sangat bervariasi. Nah, kalau yang seperti yang kita ketahui, ikatan yang paling kuat itu adalah ikatan kovalen dan ikatan ion. Sedangkan ikatan yang uh, lemah itu contohnya seperti ikatan hidrogen dan ikatan van der Waals. Baik, kita sekarang akan masuk ke materi yang pertama, yaitu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah sejenis gaya tarik antar molekul atau antar dipol-dipol yang terjadi antara dua muatan listrik parsial dengan polaritas yang berlawanan. Atau simpelnya, di sini ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antara atom H pada suatu molekul dengan atom-atom yang memiliki elektronegatifan yang tinggi, seperti atom O, F, dan N. Walaupun dia lebih kuat daripada kebanyakan gaya antar molekul, ikatan hidrogen jauh lebih lemah daripada ikatan kovalen dan ikatan ion. Ikatan hidrogen terjadi ketika sebuah molekul memiliki atom N, O, dan F yang seperti yang Ibu jelaskan tadi. Dan atom N, O, dan F tadi itu memiliki pasangan elektron bebas. Seperti itu. Oke. Di sini mungkin bisa diperhatikan apa sih yang dimaksud dengan gaya antar molekul itu di sini. Bisa diperhatikan, di sini ada NH3, lalu di sini ada H2O. Nah, di sini ada dua molekul yang berinteraksi, itu yang disebut dengan gaya antar molekul. Nah, di sini yang tadi berdasarkan definisi tadi, atom H akan berinteraksi dengan atom yang memiliki elektronegatifan yang tinggi, seperti N ini. Oke. Oleh karena itu disebut ikatan antara H dan N ini disebut dengan ikatan hidrogen. Lalu di sini hidrogen dari suatu molekul lain akan berinteraksi dengan pasangan elektron bebas dan akan membentuk suatu ikatan hidrogen dengan besar yang bervariasi, mulai dari yang lemah dengan kekuatan 1 sampai 2 kJ per mol hingga yang paling tinggi yaitu lebih dari 155 kJ per mol. Kekuatan ikatan hidrogen ini dipengaruhi oleh perbedaan elektronegatifan antara atom-atom dalam suatu molekul. Nah, yang molekul yang berinteraksi tadi yang antara H dengan atom N, O, dan F tadi. Seperti itu. Nah, kalau misalkan H dengan F itu dapat membentuk molekul HF, yang ikatan antara HF tadi. Nah, sedangkan kalau interaksi yang tadi kan bisa dengan HF, antara HF dengan HF, atau HF dengan yang memiliki yang tadi atom ada N tadi. Misalnya kalau atom N misalnya NH3. Kalau misalkan yang O tadi misalkan alkohol. Untuk kekuatan dari ikatan hidrogen sangat bervariasi mulai dari yang paling lemah 1 sampai 2 kJ per mol hingga yang paling tinggi lebih dari 155 kJ per mol. Kekuatan ikatan hidrogen ini dipengaruhi oleh perbedaan elektronegatifan antara atom-atom dalam molekul tersebut. Besarnya perbedaan, semakin besar perbedaannya akan semakin besar ikatan hidrogen yang terbentuk. Nah, kalau berdasarkan yang kita tahu, semakin besar perbedaan elektronegatifannya, maka semakin besar ikatan hidrogen yang terbentuk. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ikatan yang paling besar itu adalah ikatan antara H
HF dan HF seperti ini. Dan ini seperti kurang jauh. Seperti ini. Dan di sini ada HF yang molekul HF yang lain. Lalu ikatannya di sini. Nah, ikatan yang berwarna kuning adalah ikatan hidrogennya. Ikatan antara atom H dengan atom F yang memiliki pasangan elektron bebas. Ada 6 pasangan elektron, ada 3 pasangan elektron bebas, dan dia memiliki elektronegatifan yang tinggi seperti itu. Nah, kenapa kalau yang ternyata setelah kita cari tahu yang memiliki ikatan hidrogen yang paling kuat itu adalah H2O, antara H2O. H2O dan H2O. Ini. Nah, jadi kenapa malah H2O yang memiliki ikatan hidrogen yang paling kuat seperti itu. Nah, di sini bisa teman-teman dilihat di gambar sebelah sini. Nah, H2O ini, molekul H2O ini yang di sini teman-teman, rekan anak-anak bisa dilihat ini dan ini. Nah, di sini O ini dapat mengikat H di sebelah sini yang warna kuning. O dapat mengikat sebelah sini, dan O ini dapat mengikat yang di sebelah sini. Seperti itu. Jadi ada 2 ikatan hidrogen. Oleh karena itu, ikatan antara H2O lebih kuat daripada ikatan HF dengan HF. Oke, sebentar. Ibu hapus dulu. Ikatan hidrogen mempengaruhi titik didih suatu senyawa. Semakin besar ikatan hidrogennya, semakin tinggi titik didihnya. Namun khusus pada air, terjadi 2 ikatan hidrogen pada tiap molekulnya. Nah, seperti yang tadi Ibu telah tunjukkan tadi pada gambar yang pada slide yang sebelumnya. Akibatnya jumlah total ikatan hidrogennya lebih besar daripada asam fluorida, yang seharusnya memiliki ikatan hidrogen terbesar karena paling tinggi perbedaan elektronegatifannya. Sehingga titik didih air lebih tinggi daripada asam fluorida. Oke, baik. Lalu, ikatan hidrogen bisa dikatakan sebagai dipol permanen yang sangat kuat. Namun pada ikatan hidrogen, proton hidrogen berada sangat dekat dengan atom penderma elektron dan mirip dengan ikatan 3 pusat 2 elektron seperti pada diborana. Ikatan hidrogen menjelaskan titik didih zat cair yang relatif tinggi seperti air, amoniak, dan hidrogen fluorida jika dibandingkan dengan senyawa yang lebih berat lainnya pada kolom tabel periodik yang sama. Baik, sekian materi dari Ibu. Mungkin ada dari kalian ada yang ingin bertanya yang kurang dipahami dari yang telah Ibu jelaskan. Dipersilakan untuk on mic. Baik Ibu, saya izin bertanya. Tadi ikatan hidrogen itu disampaikan bahwa ikatannya itu lebih lemah daripada ikatan kovalen. Untuk pertanyaan saya itu, mengapa ikatan hidrogennya itu lebih lemah dari ikatan kovalen ya, Bu? Baik. Terima kasih Ruri untuk pertanyaannya. Jadi Ibu akan menjelaskan, di sini Ibu akan menjelaskan kenapa ikatan kovalen dan ikatan ion itu lebih kuat daripada ikatan hidrogen. Di sini kan ada ditunjukkan ikatan hidrogen itu adalah ikatan antar 2 molekul, sementara ikatan ion dan ikatan kovalen adalah ikatan intermolekul. Apa sih ikatan intermolekul itu? Adalah ikatan antara atom yang berada di dalam molekul. Ini molekul. Ini satu molekul. Nah, di sini ikatan yang garis yang ini disebut dengan ikatan intermolekul. Nah, otomatis ikatan intermolekul itu kan jaraknya dekat ya. Pasti dia lebih kuat daripada ikatan hidrogen antara 2 molekul ini. Seperti itu. Mungkin itu saja jawaban dari Ibu.
Baik Ibu, terima kasih. Oke, sekarang kita akan memasuki materi ikatan logam. Untuk materi ikatan logam akan disampaikan oleh Ibu Eliana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Bu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ikatan logam ya. Di sini ada yang tahu contoh dari ikatan logam tuh apa aja? Tembaga, Bu. Selain itu ada lagi? Perhiasan, Bu. Emas. Iya, benar. Jadi contohnya itu ada tembaga sama emas. Nah, dari emas itu yang awalnya logam terus disatukan, baru dia bisa ditempa dan dibentuk-bentuk. Nah, itu masuk ke dalam sifat dari ikatan logam. Lalu kita lanjut ke materi ya. Di sini jelaskan bahwa ikatan logam dapat diartikan sebagai ikatan antar atom yang melibatkan elektron valensi yang terdelokalisasi atau lautan elektron yang bersama-sama digunakan oleh semua atom di dalam padatan logam. Dari gambaran susunan atom logam dalam lautan elektron dicontohkan seperti logam natrium pada gambar di sebelah sini. Ini ada elektron yang terdelokalisasi. Selanjutnya sifat-sifat dari logam. Sifat-sifat logam itu ada 4. Yang pertama itu keras namun rapuh, tidak mudah dikompres. Maksudnya itu kekuatan renggangannya tinggi, tidak mudah diulur atau direnggangkan, dapat dibengkokkan atau dipalu menjadi bentuk lain. Terus itu elastis dan dapat dibuat menjadi kawat. Sifat lunak dan elastis logam tersebut disebabkan oleh kemampuan atom yang satu dengan yang lain itu berpindah atau bergilir ke posisi baru tanpa memutuskan ikatan logam. Jika diberi sedikit tekanan kecil pada logam, maka lapisan atom akan mulai bergulir satu sama lain. Jika dilepaskan lagi, maka atom-atom itu akan kembali ke posisi semula. Baru yang kedua itu ada konduktor panas yang baik, di mana logam sebagai konduktor listrik yang baik karena adanya elektron-elektron dalam lautan elektron yang bergerak di sekitar inti atom untuk membawa muatan. Elektron yang terdelokalisasi ini bebas bergerak di seluruh struktur dalam 3 dimensi. Elektron-elektron tersebut dapat melintasi batas butir sehingga menyebabkan pola elektron tersebut terganggu pada batas butiran logam. Namun selama atom saling bersinggungan satu sama lain, maka ikatan atom ini masih tetap ada. Jadi yang kedua itu konduktor listrik yang baik, di mana logam sebagai konduktor listrik yang baik karena adanya elektron-elektron dalam lautan elektron yang bergerak di sekitar inti untuk membawa muatan. Jadi elektronnya itu terdelokalisasi, bebas bergerak di seluruh struktur dalam 3 dimensi. Lalu ada konduktor panas yang baik, di mana energi panas ini dibawa oleh elektron sebagai energi kinetik tambahan yang menyebabkan elektron-elektron lebih cepat bergerak. Energi panas ini ditransfer ke seluruh bagian logam oleh elektron yang bergerak.
Lalu yang keempat itu mempunyai titik didih dan titik leleh yang tinggi. Di mana logam ini memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi karena kekuatan ikatan logam. Kekuatan ikatan logam bervariasi untuk berbagai logam tergantung pada jumlah elektron yang terdelokalisasi dari setiap atom dan pada packing kemasannya. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri dari ikatan logam. Ciri-cirinya itu ada ikatan logam terjadi antara atom-atom logam, baik atom logam sejenis maupun yang berlainan. Lalu yang kedua ada atom-atom logam cenderung melepaskan elektron pada kulit terluarnya dan berubah menjadi ion positif. Elektron pada kulit terluar dari atom logam mempunyai ikatan yang lemah dengan inti atomnya. Selanjutnya, pada ikatan logam, elektron yang dislokasi dapat bereaksi terhadap medan listrik dan bergerak mengikuti pola gelombang. Itu saja penjelasan dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Apakah saya boleh bertanya, Bu? Boleh dipersilakan, Devi. Jadi pertanyaan saya, Bu, di mana logam yang meskipun padat dapat menghantarkan listrik, sedangkan yang kita ketahui kristal ionik itu juga padat, tetapi tidak dapat menghantarkan listrik. Perbedaan tersebut itu dikarenakan di dalam logam terdapat apa ya Ibu? Apakah pertanyaan saya jelas? Jelas, Devi. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi itu masuk ke sifat ya. Itu kenapa logam meskipun padat dapat menghantarkan listrik, sedangkan kristal ionik itu nggak bisa menghantarkan listrik. Itu disebabkan karena elektron valensi dari atom-atom logam yang berdekatan itu akan terdelokalisasi, membentuk lautan elektron di sekitar ion-ion positif. Dan lautan elektron ini bergerak dari satu atom ke atom lainnya dan saling berikatan membentuk ikatan logam. Adanya elektron yang dapat bergerak bebas dari satu atom ke atom yang lain menjadikan logam sebagai penghantar listrik dan kalor yang baik. Jadi berbeda dengan kristal ionik. Seperti itu, Devi. Apakah cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Baik, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.